Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Rasulillah. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib. Sudah sampai ke pembahasan masalah salam. Apa itu salam? Akad pesanan. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Faslun aihada faslun, ini adalah sebuah fasal fi ahkamis salami, di dalam hukum-hukum salam. Jadi hukum salam, ketentuan-ketentuan dalam salam. Nah, wahwa adapun salam wassalafu, dan kata salaf lugotan secara bahasa bimakna wahidin, dengan makna satu. Jadi salam dan salaf itu sama saja, artinya satu, adalah pesanan. Jadi adalah pesanan. Wasyar'an, dan secara syara adalah bai'u syai'in, menjualnya sesuatu, mausufin, yang disifati apa sesuatu, fi zimmah, di dalam tanggungan. Jadi jual beli dalam tanggungan, ya namanya salam atau pesanan. Kita jual beli dalam tanggungan, artinya barangnya belum ada. Kita memesan sesuatu yang memang barangnya belum ada. Nah, karena barangnya belum ada, itu di dalam tanggungan si penjual. Kemudian walayasihu, dan tidak sah apa salam, akad salam, illa biijabin wa qabulin, kecuali dengan ijab dan qabul. Ya, tidak sah apa salam kecuali dengan ijab dan qabul. Artinya harus ada ijab dan qabul. Misalkan si A pembeli mau memesan kurma yang begini. Karena barangnya belum ada, tentunya dia akad salam kepada yang mau mencari atau menjual. Nah, akad saya membeli ya dengan harga segini, kurmanya bentuknya ini. Nah, nanti penjual yang akan nyari itu. Nah, harus ada ijab dan qabul. Wayasihu, dan sah assalamu apa salam, halan, hal dalam keadaan kontan, wa muajjalan, dan keadaan tempo. Jadi salam mau kontan atau tempo itu sah. Fa'in utliko, apabila dimutlakan assalamu apa salam, in aqoda, maka sah, maka menjadi akad salam, halan, hal dalam keadaan kontan, fil asoh, dengan apa namanya di dalam pendapat yang asoh. Jika akad salam dimutlakan, maka menjadi sah dengan cara kontan menurut pendapat yang asoh. Wa innama, dan hanya saja, sungguh, yasihu, sah assalamu apa salam, fima, di dalam perkara atau di dalam sesuatu, ai fi syai'in, maksudnya di dalam sesuatu, takamala, yang sempurna, fihi, di dalam sesuatu, hamsu syara'ita, apa 5 syarat. Jadi akad salam hanya sah pada barang yang memenuhi 5 syarat. Apa aja 5 itu? Ahaduha, adapun salah satunya 5, ayyakuna, hendaknya ada, al-muslamu fih, apa muslam fih ini barang. Jadi hendaknya ada barang yang dipesan madabuton, adalah dibatasi bisifati, dengan sifat, allati, yaitu sifat, yakhtalifu, yang berbeda, biha, dengan sifat, al-gorodu, apa maksud atau tujuan atau keinginan, fil muslami fi, di dalam barang yang dipesan. Jadi yang pertama ini adalah hendaknya ada barang tersebut yang dipesan ialah dibatasi dengan sifat-sifat yang berbeda dengan sifat itu apa keinginan atau tujuan di dalam barang tersebut. Jadi misalkan saya memesan kurma dengan si B, misalkan saya yang membeli, karena barangnya belum ada. Nah, harus dibatasi kurmanya jenis apa, ukurannya berapa, banyaknya seapa. Nah, harus dibatasi seperti itu. Nah, ketika tidak dibatasi, ini tidak boleh. Saya pesan kurma apa, ukurannya berapa. Nah, ini yang nggak boleh. Bihaisu, dengan sekiranya tantafi hilang, bisifati, dengan sifat,
al-jahalatu ketidakjelasan, fihi di dalam muslam fih. Jadi sekiranya hilang ketidakjelasan dengan sifat yang kita sebutkan. Jadi jangan umum bahasanya, harus dibatasi. Dengan pembatas yang kita sebutkan, jadi jelas apa yang kita pesan. Maksudnya seperti itu. Wala yakunu, dan tidak ada dzikrul awsofi penyebutannya sifat-sifat ala wajhin atas cara yuaddi yang menyebabkan cara liizzatil wujudi untuk atau kelangkaan pada langkanya ada. Maksudnya langkanya ada fil muslami fi di dalam barang kalu luin seperti mutiara kibarin yang besar mutiara, wajariyatin dan budak perempuan, wa ukhtiha dan saudaranya budak perempuan, au waladiha atau anaknya budak perempuan. Jadi tidak ada penyebutannya sifat-sifat tersebut atas cara yang menyebabkan langka. Artinya apa? Penyebutan sifat tidak boleh dengan cara yang bisa mengantarkan barang yang dipesan tersebut sulit ditemukan. Ya, jadi caranya ya cara yang biasa, bukan cara yang langka barangnya. Maksudnya seperti itu. Ini dicontohkan seperti mutiara yang besar. Kan sulit sekali mutiara besar. Nah, atau budak perempuan dengan saudara perempuannya. Atau budak perempuan dengan anak laki-lakinya. Kan sulit ini. Maka penyebutan sifatnya harus bersifat yang umum. Yang artinya kita sudah paham dengan penyebutan sifat itu. Bukannya yang langka. Bukannya barang-barang yang langka atau susah untuk ditemukan. Wasani, dan yang kedua adalah ayakuna, hendaknya ada jinsan, jenis lam yahtalit yang tidak bercampur bihi dengan jenis goyruhu selainnya. Jadi yang kedua adalah barang yang dipesan harus berupa jenis yang tidak bercampur dengan jenis yang lain. Nah, jadi tidak bercampur-campur barangnya. Kalau kurma ya kurma aja, tidak bercampur di satu tempat. Fala, misalkan kurma, nanti kita. Fala yasihu, dan tidak sah. Assalamu salam pil muhtaliti di dalam pil muhtaliti di dalam barang yang dicampur, al maksudi yang dimaksud, al adazai yang dikehendaki bagian-bagiannya. Nah, kemudian allati yang atau yaitu bagian-bagian la tandobit yang tidak dibatasi. La tandobitu yang tidak dibatasi. Allati kaharisatin seperti bubur, wama junin dan campuran gandum dicampur dengan daging. Artinya tidak sah. Tadi yang kedua ini hendaknya ada jenis tersebut yang tidak bercampur dengan barang yang lainnya. Nah, kalau pesan kurma ya kurma, anggur ya anggur, dan sebagainya. Nah, tidak sah akad salam ini di dalam bercampur. Di dalam bercampur pada bahan-bahan pokoknya. Ya, jadi tidak sah akad salam ini di dalam bercampur al-maksudi yang dimaksud bagian-bagiannya. Artinya barang-barang pokoknya bercampur. Yang tidak, artinya yang tidak dibatasi seperti bubur harisah dan adonan seperti gandum dan daging. Jadi kalau kita beli bubur, di mazhab kita ini Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Fathul Qorib ini ya tidak sah menjual atau memesan bubur secara akad salam. Bang, pesan bubur 3, dibikin datang sore atau besok pagi, atau datang 2 jam kemudian, atau datang 1 jam kemudian. Maka tidak sah. Maka harus disiasati dengan ketika pemesan atau penjual atau wakil penjual datang ke rumah kita, maka kita akad baru. Pak, ini saya beli ya. Nah, itu seperti itu. Itu baru
halal. Namun ketika kita memesan bubur, maka ini tidak sah, nggak boleh gitu, nggak boleh. Karena bubur itu sesuatu yang dicampur dan tidak jelas. Tidak di atau selain bubur seperti campuran gandum dan daging makjunin. Kemudian faindobatot, apabila atau jika dapat dibatasi ada za'uhu, apa bagian-bagiannya salam atau muslampih, soha maka sah assalamu fih, apa akad salam fihi di dalam muhtalit. Kaju benin seperti keju, wa akizin dan susu kental. Jadi di sini jika bahan-bahannya jelas ukurannya, maka sah melakukan akad salam pada barang tersebut seperti mentega dan lainnya. Artinya kalau barang-barang dipisah-pisah, saya pesan terigu, saya pesan sagu, saya pesan gula, itu dipisah-pisah, maka sah salamnya, jual belinya sah. Tapi kalau dicampur, semuanya dicampur, maka ini tidak sah. Ya, seperti bubur tadi. Wasyartus salis, dan adapun syarat yang ketiga al-madhkuru ialah disebutkan fi qaulihi, di dalam perkataannya musannif, walam tadkhulhu annaru li ihalatih. Maksudnya adalah yang ketiga ini tidak mempengaruhi atau prosesnya itu tidak masuk, tidak mempengaruhi pada muslampih annaru apa api. Jadi prosesnya tidak dibuat dengan api, tidak dimasak dan sebagainya. Bi anda kholat, maksudnya adalah dengan masuk apa muslampih, dengan masuk apa api hu pada muslampih litobakhin, dengan untuk dimasak, awsyain maksudnya adalah untuk menggoreng. Nah di sini adalah maksudnya api yang digunakan untuk menanak atau menggoreng barang tersebut. Jadinya prosesnya dibuat dengan api. Nah, ketika kita memesan barang yang prosesnya dibuat dengan api, artinya barang tersebut mentah awalnya, diproses dengan api sehingga menjadi matang. Nah, barang tersebut tidak boleh kita pesan membeli dengan akad salam. Seperti bubur tadi, bubur dengan api. Atau pesan makanan-makanan yang dimasak, itu nggak boleh. Nah, nggak boleh. Nah, boleh disiasati dengan akad baru. Yang paham, insya Allah dia mengerti ketika pesanan datang, dia mengatakan saya beli ya. Nah, di akad baru. Judulnya membeli jadinya, bukan akad salam lagi. Kemudian kita lanjut, fa'in dakhalathu, apabila jika masuk pada muslampih, jika masuk pada muslampih annaru apa api litamizi untuk membedakan, kal asali seperti madu, kemudian wasamni dan seperti minyak samin, soha maka sah assalamu fih, apa salam fih. Jadi sah apa akad salam barang dalam barang tersebut. Jika api digunakan pada barang tersebut untuk memisahkan seperti madu dan minyak samin, maka sah melakukan akad salam pada barang tersebut. Artinya apa? Kesimpulannya, jika kita memesan suatu barang, yang barang itu diproses dengan api, dari mentah menjadi matang, matangnya dengan api, itu tidak boleh. Seperti yang disebutkan contoh di atas tadi. Namun, nah di sini ada penjelasan lagi. Ketika barang yang dipesan itu memproses dengan api untuk membedakan seperti madu atau minyak samin, maka sah. Jadi cara memproses dengan api itu hanya untuk memisahkan, bukan untuk membuat matang. Kalau membuat matang, mentah menjadi matang, ini tidak sah. Tapi kalau untuk membedakan, ini menjadi sah. Mudah-mudahan dapat dipahami. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.